Kalau kamu dikepung 1000 pembunuh, kamu takut? Tentu. Tapi pernahkah kamu tahu ada satu zikir yang ketika diucapkan seluruh langit bergerak dan bumi tak berani menyentuhmu? Zikir ini pernah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api dan melindungi Nabi Muhammad saat diincar untuk dibunuh. Dikisahkan dalam Kitab Nafahat Al-Unz, karya Imam Jami, dan dikutip ulang dalam Hilyat Al-Aulia oleh Abu Nuaim Al-Asfahani. Pada suatu masa, seorang wali besar bernama Syekh Ibrahim Al-Khawas yang dikenal sebagai pejalan agung di jalan Allah sedang melakukan perjalanan kaki seorang diri menyeberangi padang pasir Syam menuju Hijaz. Ia tidak membawa bekal apapun kecuali Quran kecil, tikar usang, dan hati yang dipenuhi zikir. Di tengah perjalanan, datanglah seorang pembunuh bayaran yang terkenal kejam yang ditugaskan oleh seorang pemimpin zalim untuk membunuh sang syekh karena dianggap meresahkan dengan nasihat-nasihatnya yang menggugah hati rakyat. Orang itu mengejar Syekh Ibrahim dengan niat penuh membunuh. Tapi ketika mendekatinya, ia melihat syekh itu tidak takut, tidak lari, dan hanya berzikir perlahan. Pembunuh itu tiba-tiba melihat satu bayangan besar di belakang syekh. Ketika matanya memandang lebih tajam, seekor singa besar muncul dari antara semak padang pasir, berdiri gagah tepat di samping syekh, tapi tidak menyerang. Syekh tidak menyuruhnya apapun. Ia tetap duduk melanjutkan zikir. Pembunuh itu gemetar, menjatuhkan senjatanya, dan berteriak sambil menangis. "Demi Allah, siapa yang menjagamu?" Syekh menjawab tanpa menoleh. "Yang menjagaku adalah yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang menurunkan sebagai perisai para nabi. Siapa yang tawakal padanya akan dijaga tanpa harus memanggil." Maka menangislah si pembunuh itu, mencium kaki sang wali, dan masuk Islam pada hari itu juga. Pesan ruhani dari hikayat ini adalah zikir bukan mantra, tapi pancaran tawakal sejati. Singa bukan dikirim karena kekuatan si wali, tapi karena keikhlasan dan keyakinannya pada janji Allah. Allah menjaga siapapun yang menjadikannya sebagai wakil, bahkan tanpa suara, tanpa permintaan. Jika kita bertawakal dengan zikir ini, sebagaimana para wali bertawakal, maka seluruh bala tentara langit akan dijadikan perisai di belakangmu, meski matamu tak melihat. Dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala oleh Imam Az-Zahabi, juga diceritakan ulang oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulum Ad-Din, bab tawakal dan keyakinan. Diceritakan bahwa pada suatu masa, seorang murid sufi dari kalangan tabi'in bernama Salim Al-Basri melakukan perjalanan dagang dari Basrah ke Makkah bersama rombongan kecil yang hanya terdiri dari 5 orang. Di tengah padang pasir tandus, mereka diserang oleh gerombolan perampok berkuda yang jauh lebih banyak dan bersenjata lengkap. Semua anggota kafilah lari tercerai-berai. Tapi Salim justru berhenti di tengah jalan, turun dari kendaraannya, duduk bersila, menundukkan kepala, dan berbisik pelan. Tak lama setelah ia melafalkan zikir itu 7 kali, debu besar berputar di kejauhan, dan dari arah berlawanan muncul rombongan kafilah tak dikenal, lengkap bersenjata dan bendera. Para perampok sontak lari tunggang langgang tanpa sempat mengambil apapun. Tapi anehnya, saat rombongan itu mendekat, tak ada satupun orang yang dapat menjelaskan siapa mereka. Sebagian saksi berkata mereka bukan manusia, tetapi pasukan malaikat yang menjelma sebagai penunggang kuda, lalu menghilang begitu saja setelah perampok kabur. Salim hanya tersenyum dan berkata, "Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup baginya." Mereka yang turun tadi bukan dari bumi, mereka dari langit, diutus karena satu kalimat. Zikir ini mengundang pertolongan gaib.
bukan karena lafaznya saja, tapi karena keyakinan yang melekat padanya. Tawakal yang murni adalah senjata orang beriman, bahkan saat semua logika mengatakan mustahil selamat. Allah tidak butuh jumlah pasukan, cukup satu kalimat dari hambanya, maka langit pun akan bergerak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ali Imran, ayat 173, orang-orang yang dikatakan kepada mereka, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerangmu, maka takutlah kepada mereka. Tapi perkataan itu justru menambah keimanan mereka, dan mereka berkata, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tata cara mengamalkan zikir sesuai sahih. Yang pertama, dibaca saat terancam atau terdesak. Situasi, takut akan bahaya, dizalimi, atau di tengah ancaman. Bacalah zikir ini berulang-ulang dengan keyakinan dan tenang. Rasulullah mengucapkannya saat dikepung musuh dalam perang Uhud, dan Allah memberi perlindungan. Yang kedua, dibaca setiap pagi dan petang, wird harian. Jumlah bacaan minimal 7 kali setelah subuh dan maghrib. Manfaat, perlindungan ruhani sepanjang hari, memperkuat keyakinan dan jiwa. Sumber, dianjurkan oleh para ulama seperti Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar dan Imam Ibnul Qayyim dalam Al-Wabil Ash-Shayyib. Yang ketiga, dibaca sebelum tidur atau safar. Fungsinya, sebagai benteng perlindungan sebelum tidur atau saat keluar rumah. Tambahkan, zikir ini boleh disambung dengan ayat terakhir At-Taubah, ayat 129 Hasbiyallahu, la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Niat dalam hati, ya Allah, aku bertawakal hanya kepadamu. Cukup engkau pelindungku dari segala yang menggangguku, lahir maupun batin. Manfaat zikir ini menurut para ulama Ibn Katsir. Zikir ini adalah senjata orang beriman saat tak berdaya. Imam Nawawi, zikir yang menguatkan ruhani, menolak bencana, dan memberi ketenangan luar biasa. Ibnul Qayyim, kalimat ini membawa energi langit ke dalam dada orang bertawakal, mewariskan kekuatan hati dan penjagaan malaikat bagi yang istiqomah. Penutup doa, ya Allah, Engkaulah cukup bagiku. Engkaulah sebaik-baik penolong, sebaik-baik pelindung, dan sebaik-baik penjaga.